jumpa kembali di channel Mimosa Lova. Kali ini masih dengan tema yang sama, yaitu hobi koi. Nah, kebetulan ikan koi saya ini sedang ada sedikit masalah ya. Setiap menjelang petang atau menjelang malam hari, ikan-ikan saya ini banyak yang melakukan flashing. Di video ini kita akan membahas tentang apa itu flashing, bagaimana cara menangani flashing ini step by stepnya. Flashing ini semacam gerakan pada ikan. Gerakannya itu semacam seperti menggesek-gesekkan badannya ke permukaan kolam atau ke dinding-dinding kolam. Nah, kalau manusia itu biasanya gatel karena kita punya tangan kan ya, tapi kalau ikan ya seperti itu. Kenapa kita harus cepat untuk menemukan penyebab dari flashing ini ya? Karena tidak nyaman, mungkin tingkat stresnya nanti akan bertambah, terus kemudian imun dari ikan-ikan ini juga menurun, ikan ini cepat sakit. Kemudian yang kedua, ikan ini bisa lompat keluar dan akhirnya ikan kita mati tanpa diketahui karena sudah menggeletak di luar kolam. Ini sering sekali ditemukan sama teman-teman pemula seperti saya. Taunya ya ikan melompat saja, kemudian atasnya ditutup jaring, tapi sebenarnya penyebabnya memang karena keadaan ikannya yang tidak nyaman ya, salah satunya flashing tadi. Akibatnya lagi ketika flashing itu tidak segera ditangani, badannya iritasi ya, digesek-gesekkan terus ke dinding kolam, kemudian menyebabkan penyakit-penyakit yang lain seperti misalnya jamur, aeromonas, dan lain-lain. Yang saya tahu, yang paling gampang untuk dilihat adalah pertama karena adanya jamur ya, atau kutu. Nah, ikannya diangkat, dicek satu persatu apakah ada kutu atau tidak, nanti harus segera ditangani. Yang kedua, karena adanya mikroorganisme kecil yang tidak terlihat mata. Nah, kalau kutu tadi kan terlihat ya, ditandakan dengan air yang berbusa ya. Ketika kita memberi makan sangat banyak, kemudian filtrasi ini tidak mumpuni, makanan yang dicerna oleh ikan itu kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk kotoran. Nah, kotoran itulah yang menyebabkan amoniaknya di dalam air menjadi tinggi. Tidak bagus untuk ikan-ikan kita. Kadar oksigen yang terlarut dalam air itu kurang ya. Aerator yang kita pasang belum cukup mumpuni menghasilkan oksigen di dalam kolam ini. Kadar atau pH air yang sering berubah-ubah secara drastis ya. Jadi ketika cuaca di tempat kalian itu tidak menentu, misalnya satu harian full diguyur hujan, terus kemudian sehari berikutnya panas, pH-nya yang selalu berubah-ubah itu membuat ikan-ikan itu sendiri tidak nyaman. Bisa dilihat ketika siang hari, ikan normal ya, kita bisa berenang ke sana ke sini, terus kemudian waktu mau sore atau mau petang biasanya ikan sudah mulai flashing karena ada perubahan suhu atau perubahan pH air juga di situ mempengaruhi. Nah, itu dia beberapa poin yang bisa teman-teman jadikan acuan ya. Pertama, sebelum kita melangkah lebih jauh, yang akan kita lakukan adalah mengecek kadar zat padat yang terlarut di dalam air. Kita akan melakukan pengetesan dengan alat ini ya. Ini namanya TDS meter. Ini air dari sumur yang belum dimasukin ikan, 142. Air masih normal, belum isi apa-apa, 142. Karena mungkin belum tercampur dengan kotoran ikan, belum tercampur dengan sisa-sisa pakan yang terlarut di dalam air di kolam, itu juga bisa menyebabkan TDS-nya itu berubah tinggi. Yang jelas di sana tidak mungkin sama dengan ini ya, pasti lebih tinggi. Di kolam utama dapat berapa? 624 ppm. Wah, kalau ini tinggi banget ya. Kita akan kurangi airnya sebanyak setengah air kolam. Nanti kita juga akan nguras filter mekanisnya. Untuk pengurasan filter mekanik dan pembersihan media yang ada di dalam, media filternya direndam dengan menggunakan PK agar jamur, kutu, atau mikroorganisme yang ada di situ sekalian mati.
Nah, hal yang tidak kalah penting adalah di filter biologisnya. Jika kurang harus kita tambahi. Jadi pasukan bakteri baik yang ada di filter biologis inilah yang akan menetralisir kadar amoniak dalam kolam. Kita gunakan PK lagi ya untuk membilas ikan dari serangan kutu atau mikroorganisme yang mengganggu di tubuh dari ikan. Cukup satu ujung jari ya. Oke, sekarang langsung saja kita akan angkat ikannya ya. Oke, ikannya sudah kita angkat semua. Kita tinggal masukkan satu-satu ke larutan PK. Nih, kalau dilihat dari sisik atas ini ada sedikit luka ini. Kena dinding-dinding dari kolam. Tuh, kasihan ya. Cukup 30 detik saja. Dan kita bilas di sekujur tubuh. Kita usap-usapkan dari kepala sampai ke ekor. Jangan lama-lama ya, ingat ya. Ini larutan cukup keras buat ikan. Ya, kita masukkan lagi ke kolam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat-sehat. Ini agak berlendir ya tadi ternyata. Terus kita cek lagi yang besar ini ya. Ini kemarin juga sempat flashing yang ini. Coba kita lihat badannya. So far sepertinya sih aman ya. Cuma di mana ya? Bagian bawah aman, sirip aman. Ini merah apa ya? Ada merah di bagian sini apa ya? Nih. Oke, langsung kita masukkan sini ya. Oke, setelah melakukan langkah-langkah yang tadi, teman-teman juga bisa menambahkan ini adalah cairan untuk merangsang pertumbuhan bakteri pada filter biologis. Kita masukkan saja di atas sini. Nah, ketika pH-nya naik turun, asamnya terlalu tinggi, teman-teman juga bisa kasih garam ya, garam krosok ini masukkan ke dalam kolam. Yang terakhir, sembari untuk melihat perkembangan koi-koi kita yang sudah dilakukan tindakan-tindakan pencegahan dan pengobatan tadi, yang tidak kalah penting adalah teman-teman harus mempuasakan 5-7 hari ya. Kondisi air, terus kemudian kondisi ikannya juga akan kita observasi lagi. Oke, demikian tadi video singkat dari saya tentang cara mengatasi dan menjelaskan apa itu flashing. Jika ada kurangnya mohon disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah.